Perkenalkan, nama saya Zulaikah Effendi dari kelas MPTIB NRP 521410098. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Scope Management. Project Scope Management yaitu Project Scope, berarti kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan. Atau artian lain yaitu merupakan suatu kegiatan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang telah mencakupi semua requirement dan hanya pekerjaan requirement untuk menyelesaikan proyek dan juga mengendalikan apa yang bisa dan tidak termasuk dalam proyek. Kemudian produk scope-nya, fitur dan fungsi merupakan karakteristik dari produk atau layanan yang dihasilkan. Kemudian ada plan scope management, yaitu proses dalam menciptakan rencana manajemen scope untuk dokumentasi yang akan didefinisikan, proses validasi, analisis, evaluasi, dan pengontrolan proyek. Tujuannya adalah untuk memberikan arahan atau bimbingan tentang cara pengelolaan scope dalam proyek dilakukan sebagai bagian dari project scope sehingga mereka dapat memulai penjadwalan kerja. Adapun inputnya yaitu 1. Project Management Plan, Project Charter, Enterprise Environmental Factors, Organizational Process Asset. Kemudian toolnya ada Expert Judgment Meeting. Kemudian outputnya ada Scope Management Plan, Requirement Management Plan. Adapun collect requirement yaitu proses penentuan, mendokumentasikan, dan mengelola kebutuhan stakeholder dan persyaratan untuk memenuhi tujuan proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah bahwa ia menyediakan dasar untuk mendefinisikan dan mengelola ruang lingkup proyek termasuk lingkup produk. Inputnya yaitu Scope Management Plan, Requirements Management Plan, Stakeholder Management Plan, Project Charter, Stakeholder Register. Toolnya Interviews, Focus Groups, Facilitated Workshop, Group Creativity Techniques, Group Decision Making Technique, Questionnaires and surveys, observations, prototypes, benchmarking, context diagrams, document analysis. Outputnya yaitu requirement documentation, requirements traceability matrix. Kemudian ada define scope, yaitu proses pengembangan penjelasan rinci tentang proyek dan produk. Manfaat utama dari proses ini menggambarkan proyek, layanan, atau batasan-batasan hasil dari persyaratan dikumpulkan dan akan dimasukkan. Pada tahapan ini dilakukanlah pemilihan requirement berdasarkan requirement yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya dan memberikan definisi rinci dari pekerjaan dibutuhkan untuk proyek tersebut. Inputnya yaitu Scope Management Plan, Project Charter, Requirements Documentation, Organizational Process Asset. Kemudian toolnya ada Expert Judgment, Product Analysis, Alternative Generation, Facilitate Workshop. Kemudian outputnya ada Project Scope Statement dan Project Documents Updates. Kemudian ada Create WBS, yaitu membagi deliverable proyek besar menjadi lebih kecil agar komponen lebih mudah untuk ditangani. Proses ini adalah bahwa ia menyediakan visi terstruktur dari apa yang disampaikan. Inputnya yaitu Scope Management Plan, Project Scope Statement, Requirements Documentation, Enterprise Environmental Factors, Organizational Process Asset. Kemudian toolnya Decomposition,
expert judgment, outputnya scope baseline, project documents update. Kemudian ada validate scope, merupakan proses formalisasi atau peresmian penerimaan proyek yang telah selesai. Proses validasi ini dilakukan berdasarkan kontrol quality yang ditinjau oleh customer atau sponsor untuk menerima penerimaan formal dari ruang lingkup proyek. Tim proyek harus mengembangkan dokumentasi yang jelas dari produk dan prosedur untuk mengevaluasi apakah proyek mereka selesai dengan benar dan memuaskan. Proses ini adalah bahwa ia membawa objektivitas ke proses penerimaan dan meningkatkan kemungkinan produk akhir, layanan, atau hasil penerimaan oleh memvalidasi setiap deliverable. Adapun inputnya yaitu Project Management Plan, Requirements Documentation, Requirements Traceability Matrix, Verified Deliverables, Work Performance Data. Toolsnya ada Inspection, kedua Group Decision Making Techniques, outputnya yaitu Accepted Deliverables, Change Request, Work Performance Information, Project Documents Updates. Control Scope, yaitu proses untuk mengelola perubahan lingkup proyek sekaligus menjaga tujuan proyek dan strategi bisnis dengan memantau status dari suatu proyek, scope, dan produk scope, serta mengelola perubahan pada scope baseline. Proses ini adalah bahwa hal itu memungkinkan ruang lingkup dasar untuk dipertahankan di seluruh proyek. Inputnya yaitu Project Management Plan, Requirements Documentation, Requirements Traceability Matrix, Work Performance Data, Organizational Process Asset. Toolnya ada Variance Analysis, outputnya yaitu Work Performance Information, Change Request, Process Management Plan Updates, Project Documents Update, Organizational Process Asset Updates. Adapun contoh WBS. Contoh WBS-nya ini saya menggunakan proyek aplikasi pengelolaan manajemen aset tetap berbasis web di Politeknik Pos Indonesia atau Poltek Pos. Jadi ini adalah WBS-nya. Jadi WBS ini kan bisa di breakdown. Jadi yang ada fase A, perencanaan aplikasi dan sumber daya, di breakdown jadi hasil dari variable A1, A2, A3. Kemudian ada fase B. Deskripsi singkatnya dari aplikasi ini adalah aplikasi pengelolaan manajemen aset ini merupakan aplikasi manajemen aset tetap di Politeknik Pos Indonesia, di mana aplikasi ini melakukan pengelolaan mulai dari perencanaan, pengadaan, pengoperasian, bahkan penghapusan aset. Jadi WBS ini tentang kayak tasknya itu tugas. Jadi ada fase A, fase B, fase C, fase D, fase E, F, G, dan H. Kemudian setiap fase ini di breakdown. Jadi ada fase A.1, ada fase B.1, B.11, B.111, kemudian ada fase C yaitu C.1, C.2, kemudian ada fase D yaitu D1, kemudian ada fase E ya E1, fase F ya F1, kemudian ada fase G ya G1, fase H ya H1. Jadi setiap fase itu mempunyai tugas sendiri-sendiri. Misalnya A1 analisis sistem yang sedang berjalan, yang A2 analisis dokumen yang akan digunakan, sampai ke fase H yaitu tentang manajemen training application ke user. Sekian, terima kasih tentang penjelasan project scope management.